Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua anak-anakku, siswa-siswi MTS 1 Lutus yang tercinta. Dan hari ini kita akan belajar secara virtual. Walaupun secara virtual kalian harus tetap semangat ya. Dan kita terus berdoa semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Dan kita akan belajar untuk bahasa Indonesia di kelas 9. Materi kita adalah materi tes laporan percobaan. Tapi sebelumnya Pak Dimas punya pantun untuk kalian. Ayah kerja terus antar anak, ayah yang kuat cintanya hangat. Selamat belajar anak-anak, semoga kita tetap semangat. Ya, langsung saja untuk tayangan slide pembelajaran materi teks laporan percobaan. Ya, untuk materi bahasa Indonesia di bab pertama adalah teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan ini nantinya kalian akan belajar mengenai bagaimana sih cara untuk membuat penelitian atau membuat teks laporan percobaan. Nah, kita simak slide yang pertama. Nah, untuk bab pertama kita mengenal dulu teks laporan percobaan. Kalian harus tahu arti kata teks, arti kata laporan, dan arti kata percobaan. Ya, arti kata teks itu adalah tulisan. Ya, teks itu adalah tulisan. Laporan itu adalah segala sesuatu yang dapat disampaikan kepada yang dilaporkan atau yang memberikan tugas kepada kita. Percobaan adalah usaha untuk mencoba sesuatu. Nah, jadi jika kalau dirangkai dalam sebuah kalimat, teks laporan percobaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan sesuatu dengan teori. Kalau di dalam buku bahasa Indonesia, teks laporan percobaan atau eksperimen merupakan teks berisi paparan data secara terperinci hasil praktik pengamatan dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat atau peneliti selesai melakukan percobaan atau penelitian. Slide yang kedua. Nah, tadi pengertian teks laporan percobaan. Sekarang kita beralih ke tujuan teks laporan percobaan. Tujuan teks laporan percobaan itu adalah untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmiah, psikologi, atau sosial. Ya, jadi kalau kita mempelajari teks laporan percobaan, itu nanti kita akan menambah pengetahuan dalam bidang ilmiah. Ilmiah itu apa? Ilmu pengetahuan. Psikologi itu apa? Psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Sosial berkaitan dengan ilmu sosial. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan percobaan. Nah, ciri-ciri teks laporan percobaan ini ada 3. Ya, yang pertama adalah fakta. Apa itu fakta? Fakta adalah sesuatu yang sudah pasti dan dapat dibuktikan. Ya, fakta ini mencakup suatu kalimat yang benar-benar real atau nyata. Contoh, ada satu kalimat, matahari terbit dari timur. Itu adalah kalimat fakta. Iya kan? Ya. Jadi fakta itu adalah kalimat yang benar-benar nyata atau dapat dibuktikan. Yang kedua, lengkap. Lengkap ini artinya informasi atau data yang disampaikan dapat bermanfaat bagi pembaca. Jadi sistematis, lengkap. Teks laporan percobaan harus lengkap. Yang ketiga adalah objektif, artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Maksudnya apa sih? Biasanya kalau kita menjelaskan secara objektif, biasanya diawali dengan hipotesis atau yang dinamakan dugaan awal atau anggapan dasar. Contoh, ada suatu pernyataan bahwa yang namanya bakso itu mempunyai kandungan, ada yang ngomong, mempunyai kandungan formalin atau borax. Itu anggapan dasar dari awal. Nah, kalau kita mempunyai anggapan seperti itu, belum tentu anggapan itu benar. Maka kita lakukan penelitian atau pengamatan. Nah, setelah pengamatan itu, kita akan tahu teori tersebut ketika kita menguji kebenarannya benar atau tidak. Oh, ternyata tidak benar.
Jadi tidak semua bakso itu mengandung formalin atau borax. Begitu juga dengan saus. Saus yang ada di dalam jajan itu belum tentu saus itu berbahaya bagi kesehatan. Jadi seperti itu. Next. Nah, yang terakhir adalah fungsi teks laporan percobaan. Fungsinya ada 5, anak. Yang pertama adalah informasi. Informasi ini berisi mengenai tadi dari fakta atau kebenaran harus benar-benar diuji, ya, dan harus lengkap. Yang kedua adalah bukti, bahwa laporan percobaan ini menjadi bukti bahwa kalian atau kita semua sudah melakukan penelitian atau pengamatan. Yang ketiga dokumentasi. Dokumentasi ini sangat penting sekali. Apabila kita suatu saat akan membutuhkan teks laporan percobaan dengan teori baru, padahal kita sudah mengamati di masa lampau, maka dokumentasi itu yang dulu sudah pernah dilakukan penelitian, maka bisa kita buka kembali. Yang keempat, pemecahan masalah. Pemecahan masalah tadi, seperti contoh bakso atau saus jajan. Kalau saus jajan, kalau kita sudah mempunyai anggapan dasar bahwa saus jajan di pinggir jalan yang sedang jualan itu mempunyai kandungan yang sangat berbahaya bagi kesehatan, itu kita sudah mengetahui bahwa kalau kita sudah melakukan penelitian bahwa saus jajan yang sudah kita beli lalu kita meneliti, artinya kita sudah tahu jawabannya, berarti belum tentu saus jajan yang ada di pinggir jalan itu berbahaya, belum tentu, ya kan? Yang kelima adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini jadi laporan yang sudah kita amati, sudah kita lakukan eksperimen, maka hasil atau data harus kita pertanggungjawabkan. Atau data-data yang sudah kita amati atau teliti itu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ya, begitulah anak-anak untuk materi pembelajaran untuk mengenal teks laporan percobaan. Kita akan kembali lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.